Baik ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Materinya masuk ke materi yang baru ya. Minggu lalu atau di bagian yang lalu kita belajar tentang edge detector atau deteksi tepi. Di bagian ini kita akan belajar tentang threshold ya, threshold. Threshold itu prinsipnya sederhana ya, prinsipnya gampang gitu ya. Eh, jadi pendekatan yang paling sederhana dalam melakukan segmentasi citra itu adalah thresholding ya. Jadi kalau eh, nilai pixel ya pada satu posisi x, y itu lebih besar dari t, di mana nilai t ini kita tentukan sendiri ya. Kita pilih sendiri 0 atau 10 atau 20 atau 50 gitu. Maka kalau dia lebih besar dari t, maka dijadikan 255. Kalau enggak ya, kalau lebih kecil atau sama dengan t, nilai pixelnya dijadikan 0 ya. Simple ya. Jadi maka hasil akhir dari gambar ini ketika kita punya satu citra ya yang kemudian ditelusuri dari kiri atas ya, terus terus ditelusuri sampai akhirnya di sini di kanan bawah, maka hasil akhir setelah threshold itu hanya akan ada 2 pixel, yaitu 0 dan 255 ya. Atau makanya threshold seringkali disebut sebagai binarization ya, karena hanya ada dua nilai 0 dan 255, hitam dan putih, itu saja ya. Nah, kapan pixel itu dijadikan 0 kalau dia kurang atau sama dengan t? Kapan pixel itu dijadikan 255 kalau dia lebih besar dari t? Ya, itu adalah thresholding. Kita menentukan nilai t berdasarkan apa? Berdasarkan berdasarkan aturan tertentu ya. Ini contoh ya, citra aslinya seperti ini ya. Kemudian ketika kita melakukan t dengan nilai t 48, maka hasil akhirnya seperti ini ya. Hasil akhirnya putih, ini putih terang ya, putih terang ya. Mungkin gambarnya di sini kelihatan abu-abu, tapi ini mestinya putih terang. Kemudian yang hitam hitam sekali gitu ya, hitam pekat gitu, hitam yang nol gitu ya. Nah, eh, tentu citra asli ini harus berupa grayscale gitu ya, karena kita bisa membaca nilai grayscale titik ini terus sampai di titik terakhir ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan apa ya kita menentukan nilai t-nya? Nilai t bisa ditentukan eh, menggunakan image histogram ya. Tujuannya kan kita mau memisahkan yang mana yang background dan mana yang objek gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan image histogram, maka akan terbentuk satu 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 histogram ya, histogram. Ini histogram itu di sini jumlah pixel, di sini gray level mulai dari 0 ya, gray level mulai dari 0 sampai 255 ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika background itu areanya antara ini ya, artinya ke arah sini itu background, sedangkan objeknya berwarna cenderung putih, maka kita bisa tetapkan, oh disinilah nilai T. Ya, T itu ada di sini. Ya, sehingga kita bisa atur sedemikian rupa, sehingga akhirnya terpisahlah. Yang background akhirnya diubah menjadi 0, dan yang objek diubah menjadi 255. Ya, jadi ini cara untuk menentukan nilai T. Tapi tentu tidak semudah itu, gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh. Ini citra originalnya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat ya bahwa ternyata eh, di histogram ya, di histogram itu ada nilai histogramnya seperti ini. Kemudian apakah kita bisa menyimpulkan bahwa oh yang ini ya, yang ini itu adalah background, sedangkan yang ini adalah objek? Belum tentu, karena di sini hitam ini bisa jadi dia adalah objek juga gitu. Ya, di sini memang benar dia adalah objek gitu, yang warnanya cenderung lebih terang. Sedangkan warna backgroundnya di antara warna kedua objek ini gitu. Jadi kalau kita pilih salah satu, maka akan ada satu objek yang akan dikorbankan gitu ya. Nah, jadi eh, itu nanti akan jadi masalah kalau kita menerapkan satu nilai threshold. Nah, ini di Python ya. Nanti kita akan kembali ke sini untuk Pythonnya. Nah, jadi masalah pada threshold itu adalah ketika objek yang ada pada citra memiliki berbagai level gray atau gray level yang berbeda-beda ya. Seperti ini ya, gray levelnya bisa bisa beda sekali gitu. Kita nggak tahu, jangan-jangan yang ini objek gitu, yang hitam di sini objek, yang putih di sini objek gitu. Sedangkan backgroundnya ada di sini gitu, ya. Nah,
Demikian juga kalau ada noise-nya, citra yang bernoise itu juga akan sangat mempengaruhi histogram. Ya, kita akan coba dulu membuat satu program Python ya untuk melakukan thresholding dengan menggunakan global thresholding atau satu nilai t. Ya, nah ini sintak pada Python ya. Kita bisa menggunakan OpenCV ya, cv2.threshold, image yang mau kita lakukan thresholding, tentu ini harus grayscale ya, harus berupa integer gitu ya. Kemudian threshold value-nya berapa atau nilai t-nya. Kemudian akan kita set berapa ya. Artinya kalau ketemu lebih besar dari nilai t, maka kita berikan nilai berapa gitu ya. Kalau lebih besar dari t, kita buat 255 misalnya. Ya. Kemudian parameter berikutnya image, threshold value, maxval, dan style. Ya, stylenya nanti kita akan pakai binary gitu ya. Artinya kalau 0 kalau di bawah threshold dibuat 0 dan kalau di atas threshold dibuat 255 ya. Kita akan menggunakan binary ya. Oke, kita masuk ke Python. Saya akan buat satu program ya. Satu program. Bentar ya. Nah, ini ya. Jadi pertemuan ke-10 ya. Nah, sebelum kita pakai ya, sebelum kita menggunakan Python-nya, saya akan atau kalian perlu kalau untuk mengikuti bagian ini ya kalian perlu perlu menambahkan file yang namanya kindness.png, kemudian kindnessnoise.png dan frontshop.png ya. Ketiga file ini sudah saya taruh pada files ya, pada file si MS Teams ya. Nah, kita akan lihat ya isi dari ketiga file itu apa gitu ya, supaya kalian punya gambaran gitu ya. Saya akan pakai atau kita perlu import dulu ya semuanya. Kita perlu import. Kita butuh matplotlib ya. Import matplotlib.pyplot splt. Kemudian untuk bacanya import matplotlib.image smp.img ya. Kemudian kita baca ya. img sama dengan atau pakai OpenCV ya. Untuk bacanya import cv2.imread yang dibaca pertama kindness ya. kindness.png. Kalau pakai cv2 ini kita bisa langsung koma 0 gini, dia akan otomatis terbaca sebagai grayscale ya, sebagai grayscale. Nah, atau mp ya, mp.img. Kita tampilkan dulu hasil image-nya img titik plt ya, plt titik imshow img gini ya. Kemudian kita pakai cmap grayscale ya, plt titik show. Ini hasilnya ya, hasil dari image-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi image-nya memang putih dan hitam ya. Putih dan hitam, isinya adalah satu teks. Teksnya bertuliskan kindness is the language which the deaf can hear and blind can see ya. Ini teksnya ya. Nah, kita akan tes gitu ya. Apakah teks ini bisa terbaca atau teks ini ketika kita melakukan threshold ya, apakah teks ini bisa terbaca gitu. Ya, ini image yang polos ya, yang nggak ada apa-apanya ya. Untuk membaca teksnya saya akan pakai Tesseract ya. Jadi Python itu sudah punya saya akan insert di sini ya, insert code di sini. Google Colab ya. Google Colab itu masih belum ada Tesseract-nya, jadi kita perlu install ya. Installnya begini, sudo apt install Tesseract OCR ya. Kemudian pip install Tesseract. Ini untuk Tesseract ini untuk untuk melakukan pengenalan karakter ya, pengenalan karakter.
gini ya. Sudo apt install tesseract, kemudian pip install, ya saya jalankan. Dia akan menginstalasi tesseract ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengenali karakter yang ada pada teks ini ya. Supaya kita bisa mengenali karakter yang ada pada teks ini, kemudian ini kan image ya, kemudian kita konversi menjadi satu string ya, menjadi satu string. Udah terinstall ya, udah terinstall. Kemudian untuk setelah image-nya dibaca ya, kita bisa langsung seperti ini ya, teks ya. Teksnya nanti tipenya string, image to string dengan menggunakan img. Nah, image to string itu adalah kita import ya, kita import dari tesseract ya. Library tesseract yang tadi sudah kita install ya. From tesseract import image to string. Image to string begini ya. Text image to string img, kemudian kita bisa print text ya. Ya, jadi ini image-nya ya, ini image-nya. Kemudian image ini kita masukkan ke dalam library tesseract ya, supaya teks ini dikenali ya, teks ini dikenali. Ini kita masih belum melakukan threshold ya, hanya sekedar testing untuk pengenalan image ya. Saya kira parameternya ya bermasalah. Yang gampang pakai CV2 deh. CV2 ya. CV2 seperti ini, imread. Ya, gini ya. Jadi dibaca pakai library CV2, kemudian dikenali teksnya, hasilnya seperti ini ya. Ini teks ya, sudah jadi teks ya. Berarti udah bisa dikenali gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi atau apa yang terjadi ketika ada noise-nya gitu ya, ada noise-nya seperti ini. Saya akan tampilkan dulu untuk menampilkan image ya, menampilkan image. Saya pakai mpimg, kemudian saya plot ya, supaya kalian punya gambaran ya. plt titik imshow ya, img si mapnya gray gini, kemudian plt titik show. Nah, seperti ini ya. Saya jalankan. Ya. Begini ya. Jadi ini image aslinya ya, image aslinya. Kemudian image aslinya ada noise-nya ya. Ini noise-nya ya. Ini noise-nya. Ini noise-nya, ini noise-nya. Kemudian dia ditampilkan, kemudian kita jalankan image to string. Nah, ini seharusnya grayscale ya. Grayscale CM. Oh iya, nggak bisa ya. Ini harus kita convert dulu ke grayscale ya. Convertnya kita pakai img grayscale sama dengan cv2 titik pakai cvt color ya, cvt color, convert color ya, dari img, kemudian cv2 titik color bgr ya, bgr to gray ya. Sebentar saya pastikan ya, color bgr to gray ya. Saya tampilkan dulu, dipastikan image-nya udah bener ya, img gray ya. CMap, kita perlu CMap sama dengan gray. Ini gambarnya sudah grayscale ya, sudah grayscale. Kemudian kita masukkan img gray ya.
Ya, ini errornya itu karena masalah tipe data ya, tipe data image-nya ya. Jadi saya akan baca image-nya di sini ya. IMG IMG2 gitu ya, sama dengan CV2 IMRead kindness noise titik png ya, IMG2 ya. Oke, seperti ini ya. Nah, gini ya. Jadi ini tampilan dari image-nya ya. Image grayscale-nya. Ketika kita lakukan pengenalan, ternyata di bagian yang ada noise-nya ini tidak berhasil dikenali. Sehingga yang dikenali hanya NES gitu ya. Ini NESS. Sementara ini ketika noise-nya tidak terlalu gelap ya, ini dapat dikenali. Demikian juga untuk ini L masih dapat dikenali L ya. Kemudian di bagian sini itu tidak dapat dikenali ya. Sementara di bagian sini bisa dikenali, ini bisa dikenali. Nah, ND ketika ada noise hitam ini dia nggak bisa dikenali ya. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, kita perlu melakukan threshold ya. Kita perlu melakukan threshold untuk area yang jadi background dan area yang menjadi teks gitu ya. Nah, threshold yang kita lakukan ini saya kira cukup mudah gitu ya. Jadi tinggal kita yang hitam kita biarkan, sementara yang bukan yang bukan hitam akan kita lakukan threshold ya. Nah, bagaimana melakukan thresholdnya? Di di Python sudah ada ya kode untuk melakukan threshold. Saya akan masuk di baris yang baru seperti ini. Let, ini sebenarnya nggak perlu ya. IMG binary sama dengan CV2 titik threshold dari apa yang kita threshold nanti adalah yang IMG2 ya. IMG2 nah, kita mau threshold yang nilai yang di bawah 100 menjadi 255 ya. Semua nilai yang di bawah 100 menjadi 255 ya. Kemudian tipenya CV2 titik trace tipenya ya binary gini. Kemudian kita tampilkan ya, coba plt titik img binary, plt titik imshow img binary, plt titik show. Ini hasil dari thresholdnya ya. Ya, ini hasil dari threshold ya. Tadi sebelum di threshold itu hasilnya seperti ini. Ya, setelah di threshold hasilnya seperti ini. Ya. Jadi yang di bawah 100 dia akan diubah menjadi 255. Yang ini akan menjadi 0 KIND. Nah, ketika sudah berhasil di threshold seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan pengenalan ya, pengenalan. Jadi pengenalannya seperti ini ya. Seperti ini. Nah ini ya. Nah, pengenalannya pada IMG binary ya, pada image yang setelah di threshold ya. Kita jalankan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah hasil pengenalan setelah kita melakukan binary threshold untuk nilai pixel yang di bawah 100 menjadi 0, yang di atas 100 menjadi 255 atau menjadi latar belakangnya, begitu ya. Nah, seperti itu ya prinsip untuk melakukan thresholding pada dengan menggunakan global threshold ya. Saya break sampai di sini. Kalian bisa coba ya untuk pilih citra sendiri ya, kemudian ubah ke grayscale kalau citranya berwarna, kemudian tampilkan histogram dari citra tersebut ya. Untuk menampilkan histogram saya kira saya terlewat ya. Untuk menampilkan histogram misalnya seperti ini ya.
histogramnya bagaimana? Histogramnya bisa ditampilkan dengan menggunakan ini plt titik histogram img titik level, ada 256, kemudian 256 bin ya, 0,256, kemudian di plt titik show ya. Untuk histogramnya prosesnya mungkin agak lama ya, histogram. Ya. Ini histogram seharusnya histogram dari IMG2 ya. IMG2. IMG2 dibaca sebagai grayscale. IMG2 IMG2 titik level. Ya, seperti ini ya. Histogramnya ya. Histogramnya kita bisa lihat di area ini ada sedikit ya, di area di yang level ya, level grayscale-nya 255 itu ada banyak ya. Kenapa? Karena latar belakangnya ini 255 semua ya. Sehingga di area ini di 255 ada banyak pixelnya ya. Sementara untuk yang di bawah 100 ya, di bawah 100 di sini itu adalah untuk yang teksnya ya, teksnya ya. Sementara untuk yang noise-nya ini semua ada di atas 100 ya, ada di atas 100 gitu. Nah, nanti kita di sini kita akan melakukan threshold untuk yang di atas 100 ya, artinya yang di sini semua itu akan diubah menjadi 255 ya. Untuk yang di bawah 100 ya akan menjadi 0. Akan jadi seperti ini. Lalu bisa sehingga dapat dikenali gitu ya. Assignment kalian, tugas kalian tampilkan histogram dari citra yang kalian pilih, kemudian kalian tentukan sebuah nilai T yang paling optimal ya. Nggak tahu bagaimana, kalian pilih sendiri nilai T-nya, kemudian lakukan threshold, kemudian tampilkan hasil threshold ya. Kalian submit untuk citra yang hasil nomor 2, histogramnya bagaimana, dan nomor 5 ya, hasil dari thresholdnya gitu ya. Threshold yang kalian pilih berapa, tuliskan juga ya. Tuliskan nilai dari T. Begitu ya. Oke, sampai di sini untuk yang global threshold ya. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya itu adaptive threshold ya, adaptive threshold. Oke. Sampai ketemu di bagian berikutnya.